Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pengujian hipotesis satu populasi, bagian yang kedua. Ada langkah-langkah untuk prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Penentuannya berdasarkan dugaan awal oleh peneliti. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Lalu yang ketiga, menentukan statistik uji. Statistik uji dipilih berdasarkan karakteristik yang akan diuji, jenis hipotesis, asumsi, pembentuk distribusi, dan jumlah sampel. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Daerah kritis tergantung pada jenis hipotesis. Itu langkah-langkah yang harus diikuti di dalam prosedur pengujian hipotesis. Selanjutnya, langkah-langkah sistematis untuk menentukan daerah kurva untuk hipotesis dua arah. Menggunakan uji Z dengan asumsi sampel besar atau standar deviasi populasi diketahui dengan taraf signifikasi 0,05. Langkah yang pertama adalah membagi taraf signifikasi. Jadi kita bagi taraf signifikansinya dengan berapa? Dengan 2. Di sini diketahui bahwa taraf signifikan adalah 0,5. Maka harus kita bagi 2, yaitu alfa dibagi 2. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Sisi kanan 0,025, sisi kiri 0,025. Artinya apa? Luas total dari penolakan adalah 5%. 2,5% dari kiri dan 2,5% dari kanan. Sementara dari penerimaan H0 di tengah kurva memiliki daerah luas sebesar 1 dikurang alfa. Alfanya tadi 0,05, berarti 1 dikurangi 0,05. Hasilnya 0,95 atau 95%. Jadi langkah yang pertama itu untuk hipotesis dua arah, membagi taraf signifikan dibagi 2. Jadi taraf signifikan di sini 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Langkah yang kedua, mencari nilai kritis atau tabel Z-nya atau Z-tabel istilahnya itu. Kita perlu mencari Z pada daerah normal yang membatasi daerah luas 0,025 di ujung kurva. Cari peluang 0,5 dikurangi 0,025, yaitu sama dengan 0,4750 pada badan tabel Z. Atau langsung cari nilai akumulatif 0,975, yaitu 1 dikurangi 0,025. Lalu 0,975 dibagi 2. Nah, hasilnya di sini 0,4750. Dari tabel tersebut akan diperoleh angka Z, yaitu 1,96. Karena kurva berbentuk simetris, maka kita mendapatkan dua nilai kritis pembatas, yaitu batas kiri
negatif 1,96 dan batas kanan 1,96. Jadi di sini batas kirinya negatif 1,96, batas kanan 1,96. Bisa juga digambarkan dalam kurva, silakan gambar sendiri kurvanya. Jadi Z-nya negatif 1,96, untuk batas kiri, batas kanannya plus 1,96. Selanjutnya langkah yang ketiga, menggambar dan memetakan daerah kurva. Berdasarkan nilai kritis di atas, kita dapat membagi dua kurva menjadi 3 bagian. Satu, daerah penolakan H0 sisi kiri. Berada di area Z kurang dari negatif 1,96. Luasnya 0,025. Daerah penerimaan H0 tengah. Berada di area Z kurang dari atau sama dengan negatif 1,96, Z kurang dari atau sama dengan 1,96. Luasnya adalah 0,95. Yang ketiga, daerah penolakan H0 sisi kanan. Berada di area Z lebih dari 1,96. Luasnya 0,025. Nah, itu ya, silahkan digambarkan sendiri sebagai latihan. Jadi, 3 daerah kurva ini silahkan digambar dan ditunjukkan. Tidak saya tuliskan di sini. Langkah yang keempat, menentukan kriteria keputusan. Langkah terakhir untuk mencocokkan nilai hasil hitung rumus titik Anda, yaitu Z hitung, ke dalam aturan kurva ini. Jadi, langkah terakhir itu mencocokkan nilai hasil hitung rumus statistik atau Z hitung ke dalam aturan kurva yang tadi, yaitu tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari 1,96 atau Z hitung kurang dari negatif 1,96. Ditulis harga mutlak Z hitung lebih dari 1,96. Jadi kalau nilai Z hitungnya lebih dari 1,96 atau Z hitungnya kurang dari negatif 1,96, berarti H0 ditolak. Lalu selanjutnya gagal tolak H0 atau terima H0. Jika nilai Z hitung berada di antara negatif 1,96 dan 1,96, atau dengan lambang matematikanya Z hitung lebih dari negatif 1,96, Z hitung kurang dari atau sama dengan 1,96. Nah, itu langkah-langkah untuk menentukan batas dari nilai Z dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, selanjutnya contoh 1. Perhatikan. Sebuah pabrik bola lampu menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam. Jadi di sini pabrik itu menyatakan bahwa produk lampu atau bola lampu yang dibuat tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam.
Seorang peneliti dari lembaga konsumen ingin menguji pernyataan tersebut dengan mengambil sampel acak sebanyak 50 bola lampu. Setelah dilakukan pengujian, ternyata ketahanan rata-rata bola lampu tersebut adalah 792 jam. Apakah ketahanan bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya? Pada taraf signifikansi 0,05. Nah, di sini kita melihat dari soal ini kita harus menentukan mu-nya berapa. Ya. Lalu standar deviasinya berapa? Lalu N-nya berapa? Rata-ratanya berapa? Dan taraf signifikannya berapa? Di sini dari soal ini kita dapatkan bahwa rata-rata populasi ada mu0 adalah 800 jam. Standar deviasi populasi adalah 60 jam. Jumlah sampel adalah 50. Ini termasuk dalam sampel yang besar. Kenapa? Karena N-nya lebih dari 30. Maka kita gunakan uji Z. Apakah ada uji yang lain? Ada. Apabila nilai N-nya kecil, yaitu nilai N-nya atau sampelnya termasuk sampel yang kecil, yaitu nilai N-nya kurang dari 30. Maka gunakan nanti uji T. Dari soal yang tadi, diperoleh rata-rata sampel, yaitu 792 jam. Dan taraf signifikansi alfa 0,05. Nah itu, jadi dari soal kita bisa menentukan rata-rata populasi awal mu0 800 jam, standar deviasi populasi 60 jam, jumlah sampel adalah 50, jadi N-nya 50, rata-rata 792 jam, taraf signifikasi alfa 0,05. Karena N-nya lebih dari 50, termasuk sampel yang besar, maka kita gunakan untuk menguji keadaan tersebut dengan uji Z. Nah, di sini kita juga melihat di dalam soal tersebut tidak ada kata lebih besar, lebih dari, kurang dari, minimal, tidak ada. Artinya di sini rata-rata populasinya itu tepat ya, 800 jam. Sehingga di sini kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Langkah 1 untuk menentukan hipotesis H0 dan H1. Tadi sudah disebutkan bahwa karena lembaga konsumen ingin menguji apakah ketahanannya sebaik yang dikatakan pabrik, yaitu tepat 800 jam, maka di sini kita menggunakan pengujian dua arah. Lalu H0-nya berapa? Yaitu 800. Jadi di sini artinya apa H0 sama 800? Ketahanan bola lampu sama dengan yang dikatakan pabrik. Karena tadi pabrik mengatakan mu sama dengan 800, maka di sini ketahanan bola lampu sama dengan yang dikatakan pabrik dan H0-nya itu 800. H1-nya apa kalau begitu? Mu tidak sama dengan 800. Artinya apa? Ketahanan bola lampu tidak sama dengan yang dinyatakan pabrik. Langkah yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Di dalam soal tadi dikatakan bahwa taraf signifikansi adalah 0,05, artinya alfa 0,02, 0,05. Karena tadi sudah dikatakan bahwa jenis yang akan kita gunakan berdasarkan soal
adalah uji hipotesis dua arah, maka taraf signifikansi yang 0,05 itu dibagi 2. Artinya di sini alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Nah itu, jadi kita sudah mengetahui dari soal dan kita tentukan berdasarkan soal tersebut bahwa soal ini diuji dengan menggunakan uji hipotesis dua arah. Maka taraf signifikansi yang 0,05 itu dibagi 2 menghasilkan 0,025. Langkah yang selanjutnya menentukan titik uji. Di sini karena N-nya lebih dari 50, maka kita menggunakan rumus uji Z untuk rata-rata. Dengan rumus Z sama dengan rata-rata dikurangi mu 0 per simpangan beku populasi dibagi akar N. Yaitu kita hitung nilai Z-nya, yaitu Z hitung, ya. Z sama dengan tadi rata-ratanya berapa? 792 dikurangi mu-nya berapa? 800. Simpangan baku populasi berapa? 60 dibagi N-nya 50, maka di sini akar N menjadi akar 50. Jadi Z sama dengan 792 dikurangi 800 per 60 per akar 50. 792 dikurangi 800 adalah negatif 8 dibagi 60 per akar 50 berapa? 7,071. Sehingga hasilnya Z sama dengan negatif 8. Lalu 60 dibagi 7,71 adalah 8,485. Sehingga Z sama dengan negatif 8 dibagi 0 dibagi 8,485. Z mendekati negatif 0,94. Ya, itu ini hasil pembulatan ya, negatif 0,94. Didapat nilai Z hitung adalah negatif 0,94. Nah, sekarang kita lihat tadi Z-nya itu 1,96 karena kiri kanan dan simetris. Yang satu nanti negatif 1,96, yang satunya lagi di kanan 1,96. Nah, di sini langkah yang keempat, menentukan daerah kritis, batas penolakan. Dari tabel distribusi Z yang standar, untuk uji dua arah, alfanya berapa tadi? Yaitu 0,5 dibagi 2, 0,025. Diperoleh Z tabel berapa? Plus minus 1,96. Ya. Nah, jadi daerah penolakan H0 yaitu Z hitung kurang dari negatif 1,96 atau Z hitung lebih dari 1,96. Daerah penerimaan H0 adalah negatif 1,96 kurang dari atau sama dengan Z hitung kurang dari atau sama dengan 1,96. Nah, yang ini daerah penolakan H0 itu adalah H1, H alternatif. Ya. Kita lanjutkan. Setelah dihitung tadi, nilai Z hitung adalah 0,94. Negatif 0,94. Berada di dalam area penerimaan, yaitu negatif 0,94 ini lebih dari atau sama dengan negatif 1,96 kurang dari 1,96. Jadi negatif 1,94 ini berada pada area penerimaan.
maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Artinya apa? H0 diterima atau terima H0. Nah, itu. Nah, maka di sini pada taraf signifikan 0,05, data sampel belum memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa kualitas ketahanan bola lampu berbeda dengan klaim pabriknya. Jadi, pernyataan pabrik bola lampu tahan dipakai selama 800 jam dapat dianggap benar. Kenapa dapat dianggap benar? Karena ini nilai jet hitungnya berada pada daerah area penerimaan. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan. Sehingga kesimpulannya pernyataan bahwa bola lampu tahan dipakai selama 800 jam dapat dianggap benar atau dapat diterima. Itu langkah-langkah penyelesaian contoh soal yang pertama. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, yaitu UPBJJ UT Bogor mengklaim bahwa rata-rata nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa Universitas Terbuka tahun lalu adalah 70. Seorang tutor menduga bahwa dengan menerapkan metode tatap muka virtual atau TUEB, rata-rata nilai mahasiswa semester ini lebih dari 70. Untuk menguji dugaan tersebut, diambil sampel acak sebanyak 100 mahasiswa. Dan setelah dihitung, ternyata diperoleh rata-rata nilai mereka adalah 71,8 dengan simpangan baku sebesar 8,9 dengan taraf signifikansi 0,05. Ujilah apakah dugaan tutor tersebut benar. Nah, di sini kita harus menentukan mu-nya. Kita juga harus menentukan standar deviasi, ya, dan kita juga harus menentukan n-nya. Nah, kebetulan di sini n-nya n-nya sama dengan 100, artinya termasuk ke dalam populasi atau ke dalam sampel yang besar. Nah, itu lalu taraf signifikasi sudah ada, maka kita perhatikan ya soal tersebut. Nah, di sini rata-rata acuan populasi adalah mu-nya itu 70. Jadi rata-rata acuan populasi adalah 70. Jumlah sampelnya adalah 100. Ya, jumlah sampel adalah 100. N-nya lebih dari 30. Lalu di sini rata-rata sampel 71,8. Simpangan baku sampel adalah 8,9. Di sini taraf signifikansi 0,05. Nah, di sini ada kata, ya, kita lihat ke soal lagi. Ada kata lebih dari 70. Nah, ada kata lebih dari 70. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa semester ini lebih dari 70. Karena ada kata lebih dari 70, maka digunakan uji hipotesis satu arah. Jadi gunakan uji hipotesis satu arah karena ada kata lebih dari 70. Nah, itu ya, di sini kita menggunakan uji hipotesis satu arah. Sekali lagi,
ada kata-kata lebih dari 70. Ya, jadi ini patokannya, ini kuncinya, ini kata kuncinya lebih dari 70. Kita lanjutkan. Nah, di sini simpangan baku 8,9, taraf signifikansi 0,05. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Tadi sudah dikatakan bahwa kata kunci pada soal tersebut adalah lebih dari. Berarti apa? Kita menguji hipotesis tersebut dengan satu arah. Satu arah ke kanan. Jadi uji hipotesis satu arah kanan. Nah, tadi dikatakan bahwa lebih dari 70. Kalau ada kata lebih dari 70, tidak memakai kata sama dengan, berarti itu termasuk ke dalam hipotesis alternatif atau H1. Maka di sini H1-nya mu-nya lebih dari 70. H0-nya berapa? Nah, kalau yang H1-nya lebih dari 70 mu-nya, maka H0-nya mu kurang dari 70, kurang dari atau sama dengan. Ini ingat kata-kata sama dengan itu untuk menyatakan H0. Nah, jadi di sini pengertian dari H0 yaitu mu kurang dari atau 70, kurang dari atau sama dengan 70. Di sini rata-rata nilai mahasiswa kurang dari atau sama dengan 70. Ya. Di sini metode barunya itu yaitu metode TWEB ya, tidak memberikan dampak kenaikan. Lalu rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 70, dugaan tutor benar bahwa metode baru yaitu metode TWEB bisa menaikkan nilai. Jadi ini hipotesis alternatifnya. Yaitu apa? Nilai rata-rata mahasiswa lebih dari 70. Dugaan dari tutor benar. Itu untuk menentukan hipotesis, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H1. Jadi dilihat dari kata lebih dari. Lebih dari tidak ada kata sama dengan, maka itu alternatif, hipotesis alternatif. Sementara hipotesis 0-nya yaitu mu kurang dari atau sama dengan 70. Selanjutnya, langkah yang kedua, menentukan taraf signifikansi alfa. Karena di sini uji hipotesis satu arah, taraf signifikansinya 0,5, tidak dibagi dua, tetap aja alfanya 0,5. Langkah yang ketiga, menentukan statistik uji atau hitung nilai Z. Hitung nilai Z dengan sampel besar, yaitu N sama dengan 100, maka kita menggunakan uji Z. Z hitung adalah nilai rata-rata dikurangi mu0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nah, itu rumusnya tadi sudah dihitung di contoh yang pertama ya, sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z. Ya, kita akan menghitung nilai Z. Nah, rata-ratanya 71,8 dikurangi 70 dari soal. Simpangan bakunya 8,9 dibagi akar 100. Akar 100 adalah 10. 8,9 dibagi 10 adalah 0,89. Jadi 1,8 dibagi 0,89 hasilnya 2,02. Jadi Z hitung kira-kira atau mendekati
2,02. Hasil pembulatannya Z hitung 2,02. Silahkan dicek sendiri apakah ini benar Z hitungnya. Nah, langkah yang keempat, menentukan daerah kritis, batas penolakan. Dari tabel distribusi normal, tabel Z, ya, untuk pengujian satu arah kanan. Kenapa arah kanan? Karena lebih dari, ya, lebih dari. Nah, alfanya di sini 0,05, yaitu taraf signifikannya adalah 0,05. Artinya alfa sama dengan 0,05. Diperoleh nilai Z tabel plus 1,645. Jadi alfanya 0,05, kena didapat 1,645 dari mana? Yaitu 0,5. Kan ke kanan tuh, dari 0 ke kanan itu luasnya itu adalah luasnya adalah 0,5, ya. 0,5 dikurangi 0,05 berapa? 0,495. Lalu lihat di tabel, berapa nilai Z-nya dari hasil 0,495 itu, yaitu 1,645. Lalu cari keputusannya bagaimana? Tolak K0 jika Z hitung lebih dari 1,645. Gagal tolak K0 jika Z hitung kurang dari atau sama dengan 1,65. Itu, ya. Nah, kita sudah menghitung tadi bahwa Z hitung adalah 2,02. Ternyata lebih besar dari Z tabel. Artinya apa? Z tabel yaitu 2,02 lebih dari 1,65. Nah, di sini 2,02 lebih dari 1,645. Maka nilai tersebut jatuh pada daerah kritis, yaitu daerah penolakan H0. Keputusannya adalah tolak H0, terima H1. Kesimpulannya, pada taraf signifikan 0,05 terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa setelah menggunakan metode baru yaitu TUEB diterapkan adalah lebih dari 70. Dengan kata lain, dugaan tutor tersebut benar secara statistik. Jadi kesimpulannya bahwa H1 diterima. Artinya metode TUEB bisa meningkatkan, yaitu bisa meningkatkan nilai mahasiswa untuk nilai statistik bisa lebih dari 70. Itulah contoh soal dari pengujian statistik baik dua arah maupun satu arah. Hanya di sini saya tidak menjelaskan satu arah ke kiri. Silahkan cari soal sendiri untuk mengetahui langkah-langkah dan penyelesaian dari uji hipotesis satu arah
kiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menyelesaikan uji hipotesis, baik dua arah maupun satu arah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.